Guys, selamat malam, Amang Inang. Aduh, ini saya kecapean, tertidur lagi. Begitu saya ketiduran, banyak teman, saudara, atau jemaat yang menelpon saya terkait pernyataan atau opini saya untuk menanggapi pernyataan pembacaan surat dari Pareses. Ya, baik, malam ini mungkin akan saya klarifikasi video saya di gereja tadi ya, yang dimana pada saat saya melakukan perekaman video tersebut ada kalimat yang terlewat ya, bukan yang terpotong, dimana kalimat saya tersebut adalah bahwa gereja ini sudah berdiri memakan biaya kurang lebih dari 15 atau 14 miliar, yang artinya dari 15 miliar ini adalah semua hasil dari ruas. Tapi di dalam 14 miliar ini atau 15 miliar ini itu adalah terdiri dari bagian pinjaman dari beberapa jemaat. Nah, dari tanggapan dari saudara-saudara kita yang ada di sini, yang ada yang negatif, ada yang positif, ya semua itu sah-sah saja ya. Yang namanya juga manusia punya cara pikir masing-masing, cara pikir berbeda masing-masing. Nah, yang mau saya tanggapi kali ini adalah, atau yang mau saya klarifikasi adalah, yang kami maksud atau yang saya maksud adalah pinjaman lunak itu kurang lebih di sini nih ada sekitar yang mengatakan 2,4, 2,5, ada 2,9. Intinya yang saya bahas bukan tentang pinjaman itu berapa, tapi bangunan ini berdiri atas ada sebagian pinjaman lunak dari jemaat ya, dan bangunan ini berdiri dengan jumlah nominal 14 atau 15 miliar itu karena dari ruas. Nah, kenapa? Dari beberapa orang-orang atau jemaat yang meminjamkan uangnya kepada gereja untuk melakukan pembangunan tersebut didasari oleh kepercayaannya terhadap pendeta Gideon Saragi. Artinya yang saya maksud, ketika pendeta Gideon Saragi yang menjadi uluan atau pimpinan di gereja HKBP Cibinong Jalan Raya Baru, baru kali ini kita bisa membangun gereja yang semegah itu. Artinya berarti jemaat itu memberikan kepercayaan terhadap pendeta Gideon Saragi untuk melanjutkan atau membangun gereja HKBP Cibinong ya. Mungkin dalam konteks hal seperti ini yang saya bahas bukan pokok materi berapa yang dipinjam dan berapa yang diberikan oleh ruas atau seluruh pinjaman lunak itu berapa, bukan itu yang saya kritisi ya. Tapi dalam pokok perkara ini intinya yang saya kritisi bahwa pembangunan ini berdiri atas kepercayaan jemaat-jemaat yang memberikan sumbangan atau yang memberikan pinjaman lunak karena mungkin pendeta Gideon Saragi ada di dalamnya. Mungkin kalau pendeta lain mungkin saya nggak tahu ya. Inilah analisa yang saya tanya ke beberapa orang yang meminjamkan uangnya atau memberi pinjaman lunak terhadap gereja. Kira-kira begitu antara klarifikasi yang saya jelaskan masalah 14 miliar dan 15 miliar tentang pinjaman lunak. Nah, kalimat ini sangat terpotong. Nah, jadi lanjutan dari kalimat ini, saya mengklarifikasi bahwa pinjaman lunak yang beredar juga di chat di sini ya, katanya sekitar 2,5 miliar atau ada yang 27, atau info yang beredar sekitar 2,9 miliar. Nah, hal yang menarik dalam ulasan pinjaman lunak ini, artinya kok jadi pinjaman lunaknya yang diulas bukan poin-poin yang lain ya. Oke lah. Artinya di situ juga ada poin-poin baru yang menyatakan bahwa bukan pendeta Gideon Saragi yang bertanggung jawab. Ada lagi yang berkomentar semua itu tanggung jawab ruas. Ya betul, semua itu tanggung jawab ruas atau huria atau jemaat untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Ini maaf nih, salah lagi nanti. Nah, ini yang dikritisi yang mana, yang mau dicari tahu apa. Ini jadi jangan mencari-cari kesalahan, tapi mari kita cari sebenarnya sumber persoalannya apa. Nah, nanti yang bertanggung jawab atas pinjaman yang 2,5 atau sampai 2,9 miliar ini, saya tidak menyatakan itu adalah tanggung jawab oleh pendeta. Bukan tanggung jawab mutlak, tapi tanggung jawab moral.
Tanggung jawab moralnya bagaimana? Dari saya jelaskan tadi, dari beberapa yang memberikan pinjaman lunak itu karena beliau atau para jemaat sebagian atau sebagian yang jemaat yang meminjamkan pinjaman lunak itu mungkin karena kepercayaan atas yang diberikan oleh Pendeta Gideon Saragi. Itu maksud saya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu tanggung jawab Pendeta Gideon Saragi, tapi secara moral itu adalah tanggung jawab beliau. Ya, kira-kira begitu. Oke. Yang paling menarik lagi, saya ingat begitu saya buka nih. Dulu, tahun 2019 lalu, kita semua jemaat dan para haleluya sebanyak kurang lebih ya, nanti dikritisin lagi. Kurang lebih 1.616 orang yang menandatangani untuk mendukung pembangunan dan mendukung Pendeta Gideon Saragi mempertahankan di Cibinong ini, bahkan mengatakan pensiun dari sini. Ada yang bilang lagi mengatakan, ya bila perlu gereja ini kita bikin gereja Gideon. Nah, seluruh janji-janji itu diingkari. Katanya sekarang udah berubah. Apa yang berubah? Nah, di salah satu video ini jelas mengatakan, nih kita lihat ya. Jemaat 1.000 para Sintua didukung oleh 1.300. Pendeta Saragi, yes. Ya. Semoga kalau masih terwujud umurnya inilah Oke ya. Jadi artinya saya lihat di sini, dulu kita mengagung-agungkan Pendeta Gideon Saragi. Dulu saya tidak pernah dekat dengan Pendeta Gideon Saragi, dan saya tidak mau dekat ke gereja karena inilah yang saya takuti. Lah kok sekarang? Kok jadi dulu yang bilang yes lah, bilang sampai pensiun di sinilah. Lah sekarang kok jadi malah disuruh? Hah? Ada apa coba? Nah, itu yang saya maksud. Oke lah, mungkin opini setiap manusia itu berbeda. Setiap pemikiran, cara pola pikir manusia itu berbeda. Tapi namun ya mbok kita buka hati lah, buka pikiran, ya saudara-saudaraku. Saya di sini bukan untuk bermaksud untuk memprovokasi atau bukan bermaksud untuk mengagung-agungkan Pendeta GS, tapi saya hanya ingin membuka sebenarnya permasalahan ini bagaimana sesungguhnya terjadi. Begitu kan saudaraku ya? Nah, dan kedua, berikutnya, udah lupa saya, soalnya belum loading ini. Berikutnya ya. Nah, yang saya kritisi di situ bahwa preses mau datang ke gereja, menurut saya itu adalah tidak sah. Karena apa? Gereja kita ini belum diopoi, gereja kita ini belum diserahkan kepada pusat atau pembangunan masih berjalan. Berarti otomatis ini belum milik HKBP pusat, ya. Artinya kalau memang ini belum milik HKBP pusat atau belum diserahkan ke HKBP pusat, berarti tidak ada dong secara substansinya atau secara hukumnya otomatis bahwa gereja HKBP Cibinong Jalan Raya Bogor milik HKBP pusat kan. Nah, itu opini yang saya tahu ya. Artinya opini saya ini saya tuangkan di sini agar beberapa jemaat tahu dan bisa mengkritisi dan bisa mengajarkan saya juga barangkali saya salah gitu lagi, takut salah lagi. Oke. Amang inang ya. Songoni majo video klarifikasi tuhamu dan ang dainang. Intinya ini saya klarifikasi, bukan menyatakan bahwa semua pinjaman yang kurang lebih 14 atau 15 miliar udah masuk. Yang kami maksud adalah bukan pinjaman lunak, tapi adalah sebagian pinjaman lunak dari beberapa warga jemaat HKBP Cibinong. Begitu, oke? Selamat malam, salam sehat dan salam waras. Horas.